Ya Tuhan, kamu lagi. Aku mohon jangan ganggu aku. Aku mau kerja, dan jangan ganggu dalam keadaan seperti ini. Ucap Gaby sedikit kesal. Tapi kan aku, ucap Sergio terpotong. Sekarang cepat katakan di mana bosnya, tanya Gaby. Maaf Nona, Big Boss itu di depan Nona, ucap lelaki yang mengantarnya. Hah? Lelucon apa lagi ini? Kamu mau menjebak aku? Jangan mentang-mentang kamu orang kaya terus kamu mau mempermainkan aku. Jelas aku gak akan pernah masuk dalam jebakan kamu, ucap Gaby. Pelayan itu yang mengantarkan Gaby meninggalkan ruangan. Jebakan apa? Memangnya kamu kesini ada perlu apa? Tanya Sergio. Aku kesini karena mau menyusui bayi. Mana bayinya? Marah Gaby. Tenang dulu, jangan marah-marah, bisa kan? Tanya Sergio dengan halus. Halah, kamu penipu, ucap Gaby yang kesal dan mencoba keluar dari ruangan itu. Namun tangan Sergio menarik tangan Gaby hingga tubuh langsing itu berada erat di pelukan Sergio. Tangan Sergio memeluk erat pinggang ramping gadis muda belia itu. Gaby pun terdiam sambil menatap mata Sergio. Coba tenang, aku mau tunjukkan di mana keberadaan bayinya, ucap Sergio halus. Sergio pun melepaskan dekapan itu perlahan hingga Gaby tenang. Mereka berjalan menuju kamar bayi. Gaby terlihat kaku dan tak bicara sepatah kata pun. Mereka memasuki kamar bayi yang megah dan indah. Bayi itu tengah tertidur di box bayi dengan beberapa mainan. Mereka berdua menghampiri bayi laki-laki yang masih sangat kecil. Anak ini baru lahir beberapa hari. Dia sering menangis, mungkin susunya tidak cocok, makanya aku cari ibu susu untuk anakku, ucap Sergio. Emangnya ibu bayi ini kemana? Tegas sekali, tidak mau menyusui, tanya Gaby halus. Kami menggunakan jasa ibu pengganti, karena aku dan calon istri ingin segera punya anak, tanpa harus melahirkan, ucap Sergio. Siapa nama bayi ini? Tanya Gaby. Aku belum memutuskan namanya siapa. Kalau kamu punya ide, silahkan beri nama sebagus mungkin, ucap Sergio sambil tersenyum. Nanti aku pikirkan. Jadi bagaimana dengan job deskku? Tanya Gaby. Kamu bisa datang ke sini sepulang kerja, tapi aku minta kamu untuk pumping stok ASI. Alatnya ada di laci. Kalau sudah selesai kabari ya, aku tunggu di luar, ucap Sergio yang meninggalkan Gaby di kamar bayi. Gaby melihat si bayi yang sudah tertidur pulas. Ya Tuhan, nak, kamu lucu sekali. Tapi gimana nanti jika ASI yang ibu berikan malah jadi racun untukmu? Semoga saja kamu tetap sehat walaupun makanan ibu jorok dan tidak high class. Gaby segera pumping ASI-nya dengan alat yang disediakan. Selesai itu Gaby menaruhnya di meja agar dirapihkan oleh asisten rumah tangga. Gaby keluar dan menemui Sergio yang tengah menunggu di ruang tamu. Bagaimana? Sudah? Tanya Sergio pada Gaby. Sudah, tapi mohon maaf kalau bayinya merasa mulas atau apalah itu. Makananku adalah makanan orang miskin, minim buah-buahan mahal, ucap Gaby. Mendengar itu Sergio tertawa lepas. Ada apa? Kenapa menertawakan aku? Ada yang salah? Tanya Gaby. Aku baru tahu selama ini ada makanan dan minuman orang miskin, ucap Sergio sambil berbahak. Namun, hal itu tersebut membuat Gaby kesal. Anda pikir ini hanya isapan jempol belaka? Makanan yang saya makan adalah makanan yang tidak seperti Anda, marah Gaby pada Sergio. Sontak tawa itu membuat Sergio terdiam dan seketika. Kalau begitu, ambil uang ini, ucap Sergio sambil mengepalkan uang ke tangan Gaby. Apa ini? Banyak sekali, tanya Gaby dengan gugup. Ini untuk makanan sehat ibu menyusui. Ambillah. Aku mau anakku sehat dan kuat seperti aku, ucap Sergio sambil menatap dalam mata gadis muda itu. Namun Gaby segera sadar dari tatapan lelaki kaya raya di hadapannya. Aku pamit pulang. Terima kasih, ucap Gaby. Mau aku antar? Tanya Sergio. Tidak usah. Biar aku pulang sendiri, ucap Gaby lagi. Sergio senang akhirnya bisa melihat gadis yang ia sukai setiap hari. Sesampainya di rumah, terlihat Valeria tengah memegang kepala. Valeria bingung bagaimana harus membayar tagihan sewa rumah.
"Bibi kenapa?" tanya Gaby. "Kita sudah menunggak 2 bulan sewa rumah. Tagihan listrik juga. Bibi belum bayar sama sekali. Bagaimana ini ya Tuhan?" ucap Valeria. "Kalau begitu pakai saja uang ini," ucap Gaby sambil menyodorkan uang. Valeria heran, dari mana uang itu? Karena Gaby masih beberapa hari bekerja. "Uang apa ini?" tanya Valeria. "Pakai saja, Bi. Nanti kalau kurang aku lebihkan. Aku mau istirahat. Kalau ada apa-apa nanti ketuk saja kamarku," ucap Gaby. "Iya baiklah, terima kasih," ucap Valeria dengan keadaan yang terheran. Milan pukul 8 malam. Monica tengah selesai party bersama teman sesama model. Namun dia lupa membawa mobil dan akhirnya berjalan kaki. Monica berjalan sendiri menuju hotel, namun sebelum sampai hotel, dia diganggu beberapa pria dan sempat dilecehkan oleh laki-laki warga lokal. Ada yang sempat memegang paha dan bokongnya. Dia berteriak, namun tak ada yang menolong hingga salah seorang dari gerombolan lelaki itu dia terpukul dengan keras oleh bogem mentah. Albert datang bagaikan pahlawan, namun Albert juga tak luput dari pukulan. Albert melawan sendiri dan Monica berteriak meminta tolong, hingga beberapa dari mereka kabur. Monica segera menolong Albert. Albert berlumuran darah, namun dia masih terlihat kuat. "Ya ampun, kita ke hotel dulu ya, biar lukanya aku obatin," ucap Monica. Melihat Monica yang begitu perhatian membuat Albert semakin jatuh cinta setiap harinya. Sesampainya di hotel, perawatan luka itu ditangani oleh Monica sendiri. Namun sesaat Monica tengah membersihkan luka di bagian bibir Albert yang berdarah, tiba-tiba dengan sangat perlahan Albert mencium bibir Monica. Yaps, mereka berdua berciuman di dalam hotel. Monica terlihat sangat menikmati dengan menutup matanya. Namun Albert menatap Monica dengan sangat dalam. Dan agar memori yang terjadi saat itu tidak menghilangkan seketika. Telepon berbunyi. Sontak Monica melepaskan ciuman mesranya. Telepon itu dari Sergio yang mengabarkan telah mendapat ibu susu. Telepon itu ditutup. Setelahnya, mereka berdua terlihat canggung. "Sekarang lukanya sudah bersih, kamu boleh pulang," ucap Monica tertunduk. Albert pun beranjak dari duduknya dan segera pergi. Namun Monica menghentikan langkah kaki Albert dengan berkata, "Terima kasih," sambil tersipu dan sedikit salah tingkah. "Jaga diri kamu baik-baik. Besok aku pulang karena masih banyak pekerjaanku di sana," ucap Albert dan meninggalkan hotel. Wajah Monica terlihat galau, namun Albert pulang ke hotelnya dengan penuh ceria dan sukacita. Dia merasa sepertinya Monica mulai jatuh cinta padanya. "Please Monica, jangan sampai kamu suka sama Albert. Calon suamimu adalah Sergio," ucap Monica berkali-kali seraya menyadarkan dirinya. Esoknya di tempat kerja, Gaby galau dengan pekerjaannya. "Jangan melamun Gaby, ada masalah apa lagi?" tanya Lilian. "Gaji dari Tuan Sergio 5 kali lipat lebih banyak dari tempat ini. Itu lebih dari cukup, apalagi untuk kuliah. Kalau aku kuliah, aku sangat sibuk, dan kemungkinan besar air susu ini tidak akan keluar," ucap Gaby. "Jadi aku harus apa?" tanya Lilian. "Kamu tidak harus membantu, tapi aku sepertinya harus keluar dari sini," ucap Gaby. "Kalau kamu keluar dari sini, lalu aku sama siapa?" tanya Lilian. "Sebelumnya, aku berterima kasih dan aku gak akan melupakan kamu dan jasa kamu. Nanti aku akan merekomendasikan teman-temanku yang sama sekali belum bekerja," ucap Gaby. "Janji jangan lupakan aku kalau sudah keluar dari sini," ucap Lilian sedih. "Tenang saja, aku pasti akan main ke sini kalau ada waktu senggang," ucap Gaby. "Aku doakan kuliahmu lancar," ucap Lilian. "Terima kasih Lilian," ucap Gaby sambil memeluk Lilian. Gaby pun akhirnya keluar dari pekerjaan di hotel tersebut. Gaby juga mulai mencari kampus untuk melanjutkan pendidikannya. Sebulan sudah Gaby bekerja di kediaman Sergio. Semua ramah padanya termasuk Ursula dan Albert. Mereka memperlakukan Gaby seperti keluarga sendiri. Saat itu, kamar bayi tengah direnovasi. Gaby dianjurkan oleh Ursula untuk mengambil AC di kamar Sergio dulu.
Gaby duduk di kasur mewah dan empuk milik tuan muda itu. Dia membuka kancing bajunya dan melepas beranya tanpa mengunci pintu. Alhasil, Monica yang hendak memberi surprise kaget melihat seorang gadis yang sedang telanjang dada sambil memegang pamping. "Hei, siapa kamu?" marah Monica. Gaby terdiam dan gugup.